Saat kamu menonton video ini, mungkin saat ini kamu dalam keadaan banyak hutang, sedang tidak memiliki pekerjaan, atau sudah hidup nyaman dan mapan, namun ada impian atau harapan yang belum juga terwujud. Di video pertama ini, kita akan membahas tentang LOA, Law of Attraction, yaitu hukum tarik-menarik yang sangat powerful, yang sudah banyak merubah nasib banyak orang dengan mempraktekannya, bahkan banyak juga di antara mereka yang tanpa disadari telah mempraktekkan LOA dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pernah nggak kamu sedang memikirkan seseorang dan nggak berapa lama orang itu menghubungi kamu atau bertemu dengan kamu, atau kamu lagi ingin suatu barang dan kamu akhirnya dapetin barang itu dengan cara yang nggak terduga? Mungkin hadiah di hari ulang tahun, atau kamu mendapatkan barang itu dengan harga yang sangat murah karena kebetulan sedang ada diskon. Mungkin bagi sebagian orang menyebutnya dengan suatu kebetulan, tapi percayalah, tidak ada sebuah kebetulan di dunia ini. Semua yang terjadi memang sudah terencana dengan tertata sangat rapi. Tahu nggak, kalau setiap apa yang kita pikirkan dan rasakan memiliki kekuatan untuk menarik hal-hal yang serupa ke dalam hidup kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, itulah yang kita tarik. Konsep ini telah diungkapkan kembali dalam berbagai bentuk, mulai dari ajaran agama, filsafat kuno, hingga buku-buku populer modern seperti The Secret karya Rhonda Byrne. Banyak yang menyebut hukum tarik-menarik ini dengan sebutan LOA, Law of Attraction. Pada dasarnya, LOA dapat disederhanakan dengan prinsip like attracts like. Sesuatu yang serupa akan tertarik pada yang serupa. Energi yang kita keluarkan melalui pikiran, perasaan, dan perkataan kita memiliki getaran tertentu. Bila getaran tersebut konsisten dan diarahkan pada hal-hal positif, maka alam semesta akan merespons dengan menghadirkan pengalaman dan situasi yang serupa pula. Contohnya, seseorang yang selalu memancarkan energi optimisme dan syukur akan menarik peluang dan kejadian baik dalam hidupnya. Sebaliknya, bila kita terjebak dalam emosi negatif seperti ketakutan, keraguan, kemarahan, atau perasaan malu dan minder, maka kita cenderung menarik lebih banyak pengalaman yang tidak menyenangkan ke dalam hidup kita, dan hidup kita akan stuck alias tidak berkembang. Lalu, bagaimana kita bisa memanfaatkan LOA ini sebagai sarana atau alat untuk membawa hidup kita ke arah lebih baik? Bagaimana LOA ini bisa membantu kita keluar dari keadaan kita yang sekarang, yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, atau ada sesuatu yang sudah lama kita impikan yang sampai sekarang belum juga terwujud? Metode yang sering digunakan untuk menerapkan hukum ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dua. Yang pertama adalah visualisasi, dan yang kedua adalah afirmasi. Teknik visualisasi melibatkan penciptaan gambaran yang jelas dan detail tentang apa yang kita inginkan di masa depan. Misalnya, jika kamu ingin terbebas dari hutang, bayangkan secara detail bagaimana kamu membayar hutang tersebut secara lunas. Bayangkan kamu membayar sebesar nominal hutang yang kamu miliki kepada bank atau kepada kreditur. Lakukan terus-menerus. Bayangkan kejadian seperti sudah terjadi di kehidupan nyata. Sebagai contoh lain, kamu menginginkan memiliki uang atau tabungan sebesar 20 juta, 50 juta, 100 juta, atau mungkin lebih. Bayangkan dan rasakan tangan kamu meraih handphone, mulai menekan logo aplikasi bank. Kamu mengetik PIN dan membuka informasi saldo, dan terpampang total saldo yang kamu inginkan. Rasakan kegembiraan yang ada di hati kamu saat melihat jumlah tabungan kamu. Dalam melakukan visualisasi, hal yang terpenting adalah detail keadaan yang kamu inginkan di masa depan. Semakin detail akan semakin baik. Lebih powerful lagi jika kamu bisa melibatkan perasaan atau emosi kamu, seolah-olah hal yang kamu impikan itu sudah menjadi kenyataan. Yang kedua adalah afirmasi. Afirmasi adalah pernyataan positif
yang diulang secara konsisten untuk menanamkan keyakinan dalam diri. Misalnya, dengan mengatakan, "Saya layak meraih kebahagiaan dan kesuksesan, saya pasti bisa membeli mobil baru di tahun ini," dan kata-kata positif lainnya. Hal itu akan membantu kita mengikis keraguan dan membuka ruang bagi kebaikan untuk mengalir ke dalam hidup kita. Afirmasi tidak hanya berfungsi sebagai pengingat, tetapi juga sebagai pemacu semangat yang mendalam. Setiap ucapan yang kita keluarkan bertindak seperti benih yang tumbuh menjadi pohon keberanian. Dengan kata-kata yang penuh keyakinan, kita mengubah pola pikir dari "saya tidak bisa" menjadi "saya pasti bisa", yang akhirnya mengarahkan langkah kita menuju pencapaian impian. Namun, tentu saja visualisasi dan berpikiran positif saja tidak cukup. Penting juga untuk melakukan langkah nyata. Ketika kita menggabungkan pikiran yang positif dengan tindakan yang konsisten, setiap langkah kecil menjadi pondasi untuk perubahan yang lebih besar dalam hidup. Dalam banyak hal, kedua hal itu berjalan beriringan, memiliki visi dan kemudian mewujudkannya lewat aksi. Hal lain yang enggak kalah penting adalah konsistensi dan rasa syukur. Dengan terus bersyukur atas apa yang sudah kita miliki, kita membuka pintu bagi lebih banyak keberkahan. Ketika kita menghargai setiap momen atau hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan kita, energi positif semakin mengalir dan mendukung terciptanya hal-hal baik ke depan. Banyak orang yang gagal dalam meraih impiannya karena mereka tidak berhasil atau takut dalam memvisualisasikan impian mereka. Mereka takut dianggap tidak waras, takut dianggap sebagai orang yang delusional, takut kecewa jika harapan dan impian mereka tidak terwujud. Dan mereka sering mengharapkan sesuatu yang tidak detail, seperti "saya ingin mendapatkan pekerjaan, ingin sukses, saya ingin motor baru, saya ingin mobil," dan lainnya tanpa ada detail yang pasti. Pekerjaan seperti apa? Jabatannya apa? Berapa gajinya? Sukses seperti apa yang kamu inginkan? Motor dan mobil merek dan harga berapa yang kamu inginkan? Rumah seperti apa? Berapa luasnya? Di mana lokasinya? Berapa harganya? Semua itu harus bisa kamu jawab dengan pasti dan tanpa keraguan. Bayangkan kamu ada di dalam restoran yang kamu bebas memilih makanan dan minuman yang kamu mau. Kamu duduk di dalam restoran dan pelayan datang menghampiri kamu dan bertanya, "Selamat datang, ada yang bisa saya bantu? Anda mau memesan apa?" Dan kamu hanya menjawab, "Saya ingin pesan minum," atau "Saya ingin pesan makanan." Si pelayan pasti akan bingung. Minuman apa dan makanan apa yang kamu pesan? Ada puluhan menu yang bisa kamu pilih, dan setiap pelayan bertanya kembali kepada kamu, "Anda mau pesan apa?" Dan kamu terus mengulang jawaban yang sama, "Saya ingin pesan makanan dan minuman." Dan pelayan akan kebingungan dengan permintaan kamu itu, bahkan mungkin kamu akan diusir dari restoran itu. Jadi, kesimpulannya adalah mulailah hari-harimu dengan fokus pada impian, membiarkan diri membayangkan kesuksesan secara detail dan tanpa keraguan, berusaha untuk terus melakukan afirmasi positif pada diri sendiri dan juga mengambil tindakan nyata dengan bekerja, berusaha, dan juga berdoa. Setiap pikiran positif yang kita tanam adalah seperti benih yang jika disiram dengan usaha dan dilengkapi dengan rasa syukur, akhirnya akan tumbuh menjadi realita yang indah seperti yang kamu impikan.